Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dalam bentuk syukur kita berdoa, ya Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, dimudahkan dalam belajar. Kemudian kita meminta kepada Allah supaya diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus dalam belajar. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran ini, Jami'ud Durus Al-Arabiyah juz yang pertama, bab yang kedua. Kita masih di pasal yang keberapa? Masih di pasal keempat ya. Masih pembahasan isim jenis dan isim alam beserta perinciannya. Nah, sekarang kita masuk di perincian isim alam. Kita murajaah sejenak sambil menunggu peserta yang lain. Kita kembali ke kalimat qala muallif rahimahullah wa yanqasimu al-alamu ila. Sampai situ pembagian isim alam kita murajaah lagi. Itu kemarin kita terpotong di situ ya. Ternyata ini pembagian bukan pembagian, ini macam-macam isim alam. Ada banyak sekali, kita sebutkan dulu ya. Qala mu'allif rahimahullah wa yanqasimu al-alamu ila. Ya, maka di sini faedahnya inqasama yanqasimu, dia fi'il dia fi'il ma'lum tapi terjemahkan majhul, terbagi, karena wazan inqasama infa'ala itu seringkali terjemahkan majhul ya, terbagi bukan membagi. Dan inqasama yanqasimu ini baru muta'addi ketika ada huruf jar ila, sehingga pasangannya yanqasimu ila, itu biasanya begitu. Wa yanqasimu al-alamu ila, maka isim alam terbagi menjadi ya, yang pertama ini alam mufrad ya. Macam-macamnya, ada satu pertama alam mufrad ya, yaitu nama yang terdiri dari satu suku kata ya, tidak mesti harus satu bilangannya ya, satu orang tidak, yang penting masih satu kata walaupun dia dua orang atau lebih. Contohnya di sini Ahmad dengan Salim, ini kebetulan contohnya yang tunggal ya, yang mufrad, yang tunggalnya. Bisa jadi misalkan Ahmadani, Salimani, boleh juga, itu termasuk alam mufrad, karena mufrad di sini bukan mufrad ya temannya musanna jama, tapi ini mufrad secara bahasa artinya sesuatu yang tunggal. Tidak mesti berkaitan dengan bilangan ya, tapi berkaitan dengan satuan kata. Nah, ya itu jelas kalau itu ya. Yang kedua disebut macam isim alam, juga ada isim alam itu bentuknya tarkib, susunan ya. Kalau tadi kan tunggal mufrad, di sini murakkab, ini lawannya mufrad. Nah, jadi mufrad di sini lawan dari murakkab, bukan lawannya musanna atau jamak. Maka lawannya mufrad ada murakkab idhafi, murakkab mazzi, ada murakkab isnadi. Nama berupa murakkab idhafi.
Ya, susunan idhofah. Contohnya Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya, jelas ya. Kemudian nama berupa susunan mazzi, apa kemarin? Dua kata yang disusun jadi satu nama. Dua kata yang asal usulnya boleh jadi kita nggak tahu asal usulnya apa, tapi oleh orang sekarang dijadikan satu nama. Kalau di kita, di orang Indonesia, ada tadi nama kota ya, Surabaya dan semisalnya. Atau ada nama orang yang biasanya dibuat oleh orang tuanya dari gabungan inisial nama orang tuanya. Ya, cari contohnya susah juga itu. Tapi ada memang begitu. Nama orang tuanya itu diambil sampelnya kemudian dijadikan satu jadi nama anaknya. Contohnya semisal itu. Nah, di sini contohnya Ba'labak dengan Sibawayh. Kalau Ba'labak, lupa referensinya itu ini dua kata Ba'la dengan Bakka. Adapun Sibawayh berarti Siba dengan Wai. Terus Murakab Isnadi. Nama orang tapi berupa kalimat gitu mudahnya. Isnadi kan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu kan. Musnad ilaih. Contoh di sini yang berupa ini jumlah fi'liyah ini. Jadal haqqu wa ta'abbata. Ini dua nama teman-teman. Kemarin kita salah jelaskan, Anda salah jelaskan. Yang lebih tepat ini dua nama dalam kurung ini. Nama pertama itu jadal haqqu. Nama orang namanya jadal haqqu. Fa'il fi'il ya. Fi'il fa'il. Ya. Dan yang kedua juga sama. Bentuknya jumlah fi'liyah ta'abbata syarron. Nah, keduanya alamain li rajulain. Keduanya nama untuk laki-laki. Jadi di kalangan Arab sana ada nama orang jadal haqqu sama ta'abbata syarron. Ya. Taib. Ya, nama perempuannya juga ada. Nama perempuannya jumlah fi'liyah juga, yaitu Syaba Qornaha. Nah, ini lebih enak sebenarnya. Nah, kalau nama perempuannya lebih enak ya diucapkan ya di lidah kita orang Indonesia. Tapi kalau tadi seperti jadal haqqu ta'abbata syarron ini berat ya kalau dijadikan nama Indonesia. Tapi kalau tadi Syaba Qornaha ini lebih enak. Nama perempuan Syaba Qornaha. Nah, itu juga ada nama-nama seperti itu. Taib. Kemudian wayan qasimu ila. Taib. Dan ternyata nama juga ditinjau dari kejelasannya, bisa dikelompokkan begitu. Pembagian nama berdasarkan kejelasannya. Ya, kejelasannya, maka ada ismun kunyah dengan ism kunyah dengan laqab atau ismun karim. Di kitab yang lain namanya ismun karim. Nama asli, nama kunyah dengan nama laqab. Ini berdasarkan kejelasannya, berdasarkan salah satu referensi. Ini pembagian berdasarkan jelas tidaknya. Ya. Kemudian ada juga nama dibagi berdasarkan asal usulnya, yaitu murtajal dengan mankul. Ya, murtajal dengan mankul itu berdasarkan asal usulnya. Nanti kita bahas apa itu murtajal, apa itu mankul. Ya, sebenarnya secara bahasa kita bisa tahu nanti murtajal ya dengan mankul. Dan yang berikutnya pembagian nama berdasarkan apa ini? Ini berdasarkan objek yang ditunjuk, objek yang dimaksud. Ada alam syakhsin, ada alam jinsin. Nanti kita bahas ya satu persatu. Dan yang terakhir ini yang mungkin paling asing ya. Namun ada dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu wa min anwa'ihi al-alamu bil ghalabati. Ghalabah di sini maknanya bukan menang. Memang makna utamanya apa? Menang ya, mengalahkan, memenangkan. Tapi ghalabah ini dari kata ghalib, yaitu mendominasi. Nah, kalau ini enggak ada pembagian. Memang jenis nama ada yang namanya nama ghalabah. Apa nama ghalabah?
nama yang nama yang mendominasi ketika dia disebut kata tersebut sebagai nama, maka semua orang atau banyak orang di daerah tersebut paham nama ini hanya untuk satu objek, tidak untuk lainnya. Contohnya apa? Contohnya di kalangan Arab kalau kita mungkin sebagian orang Indonesia masih belum paham. Misalkan disebut Al-Madinah. Di kalangan Arab, orang-orang Arab sana, Al-Madinah itu mereka pasti tahu maksudnya kota yang mana. Kota apa Al-Madinah? Ya kota Madinah. Gitu kan? Baik. Namun kalau kita misalkan tanyakan ke orang-orang di luar Saudi, belum tentu tahu Al-Madinah itu kota apa. Karena Al-Madinah itu artinya kota. Baik. Mafhum? Itu contoh nama yang ghalaba, dia mendominasi. Kalau disebut, kebanyakan orang tahu itu hanya untuk satu objek tertentu. Nah, sekarang kita bahas mulai dari pembagian nama berdasarkan kejelasannya. Itu ada ismun, nama asli, kunyah, nama kunyah. Nanti kita jelaskan apa nama kunyah itu, laqab, julukan Baik. Kita bahas yang pertama, ini alam isim atau isim alam. Beda ya. Ini isim alam sama alam isim beda. Ini alam isim. Alamul isim. Ini nama asli, kalau kita terjemahkan boleh di Indonesiakan, orang Indonesia pahamnya nama asli nama lengkap gitu kan. Nah, kita baca apa maknanya. Al-awwal al-alamul ismu ma wudi'a li ta'yinil musamma awwalan. Nah, gini yaitu setiap nama yang wudi'a dibentuk untuk apa? Li ta'yinil musamma, untuk menjelaskan, mentakyin, menghususkan al-musamma awalan, untuk menunjukkan atau menghususkan, untuk menjelaskan nama suatu penamaan awalan, sejak pertama kali atau nama yang pertama kali dibentuk, dibuat, itu nama asli kan. Kita bilang apa tadi, nama asli, gitu saja. Baik, lanjut. Kemudian sawaun adalah ala madhin au zammin. Nah, sama saja baik maknanya itu positif maupun negatif, kan? Maknanya itu pujian ataupun celaan. Positif negatif gitu aja yang lebih enak Contoh yang positif maknanya. Apa contohnya di situ? Sa'id Sa'id itu yang positif. Ada nama orang Sa'id kan, banyak Sa'id. Bahkan nama sahabat pun banyak. Ada beberapa namanya Sa'id, misalkan Sa'id bin Zubair dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini Sa'id itu maknanya apa? Seseorang yang bahagia, gitu kan? Berarti orang tuanya mendoakan melalui nama anaknya ini supaya anaknya menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat misalkan. Itu boleh. Namanya nama asli itu. Sa'id Juga ada nama contoh yang maknanya negatif sebenarnya. Namanya negatif. Yaitu Hanzalah, itu makna asalnya adalah apa? Hanzalah itu buah-buahan yang rasanya tidak enak. Mungkin pahit kali pahit, buah yang pahit, yang tidak enak. Itu nama yang negatif atau nama yang menunjukkan kerendahan atau cacian dari zam. Itu semuanya apa? Nama asli, nama alamul ism. Baik. Contoh amla ini maksudnya ini kebalikan dari
tadi adalah ala madhin amzamin. Kalau tadi adalah ala madhin amzamin itu kan masih punya makna. Nah, kalau ini amla bahkan atau ya ataukah nama isim karim ini, nama asli ini tidak menunjukkan makna apapun. Itu juga boleh. Tidak ada makna tertentu ya. Yang terkandung misalkan seperti Zaid, Amr ya. Kalau di buku yang lain Umar ya. Di sini bisa Amr, bisa Umar. Ya, silahkan, enggak apa-apa. Terus wasawaun usaddira bi abin au ummin. Dan termasuk sama saja apakah nama tersebut diawali dengan abu atau ummu, itu sebenarnya nanti nama kunyah ya, nama kunyah. Maupun tidak didahului abu amlam yusaddar, itu yusaddar. Ya, usaddira tadi fi'il madi yang dimajhulkan ya. Itu maknanya dimunculkan gitu. Amlam yusaddar bihima, atau yang tidak pakai abu atau ummu, sama saja. Pokoknya nama asli itu ya tidak berkaitan dengan abu ummu sebenarnya. Ada nama orang di akte kelahirannya memang sudah pakai ummu ya. Banyak ya. Ada. Contohnya misalkan nama orang Ummu Kulsum memang sudah nama asli bukan kunyah. Ya. Misalkan ada nama laki-laki misalkan. Apa namanya biasanya? Yang sudah di aktenya sudah pakai abu. Misalkan namanya Abu Hurairah misalkan, untuk meneladani sahabat Nabi, misalkan orang tuanya memberi nama Abu Hurairah, ya sudah, berarti itu nama asli bukan kunyah. Baik, karena hakikatnya yang dilihat makna ya, maknanya tadi. Baik. Lanjut. Sekarang tadi masih belum. Fal ibratu bismiyatil alami innama huwal wad'una. Jadi inti ibrah, faedah, inti kata kunci dari alamul ism adalah apa? Penamaan alamul ism ini innama huwal wad'u al-awwali. Pokoknya yang penting hanyalah nama itu menjadi nama yang pertama kali dibuat. Itu saja. Ya, ilahnya kalau bahasa fikihnya, ilahnya itu ya pokoknya nama itu nama yang pertama kali dibuat. Lanjut, sekarang nama kunyah. Gantian kita tambahkan nama kunyah dengan nama laqab. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa penjelasan di kitab Jami'ud Durus ini ya kita ketahui padat ya. Jadi teman-teman bisa nanti menambahkannya dengan kitab-kitab yang lain mengenai penjelasan yang ringkas di sini. Nah, yang kedua disebutkan di sini wal alamul kunyatu, nama kunyah. Mawudi'a saniyah, nama yang dibentuk ya sebagai nama alternatif yang kedua. Ai ba'dal ismi, itu setelah nama aslinya. Wasuddira bi abin wa umina, biasanya memang diawali dengan abu atau ummu. Namun ya di referensi yang lain tidak dibatasi abu dan ummu. Ya bisa ammun, misalkan ya ammu Zaid nama kunyahnya. Bahkan nama kunyah bisa pakai ibnu, pakai bintu, itu bisa juga. Pakai jad juga, pakai nama kakek ya, jaddu misalkan, itu juga bisa. Yang pernah Anda baca demikian, tapi belum Anda cari referensinya di kitab apa. Baik. Ya, maka di sini pakai abu atau ummu ini sederhana, yang paling mudah ya, yaitu misalkan Abil Fadl atau Abul Fadl contohnya di situ. Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum juga ada yang jadi nama karim, nama asli tadi sebagaimana Anda jelaskan. Baik. Nah, sekarang nama laqab. Jelas ya, nama laqab mawudi'a salisan. Ini kalau diurutkan teman-teman, sebenarnya nama laqab itu alternatif yang kedua atau sekaligus nama yang ketiga pada diri seseorang. Ya, nama yang ketiga. Tapi terkadang orang diberikan laqab justru itu nama yang paling dikenal. Ya.
Ya, nama yang paling dikenal misalkan nama ulama namanya Al-A'mash. Ya, Al-A'mash nama ulama. Karena didapati memang ciri khasnya ada bagian tubuh yang cacat. Ya. Yang paling dikenal nama apa? Nama lakopnya. Ya. Taib. Nah, kita lihat. Ada juga ulama yang lebih dikenal nama kunyahnya. Ya. Itu juga terjadi. Sehingga nama aslinya justru tertutupi, tidak dikenal. Seperti apa contohnya? Contohnya apa? Nama-nama ulama misalnya Imam Syafi'i ya. Nama aslinya kan Muhammad bin siapa? Muhammad bin Idris ya. Muhammad bin Idris. Ya. Misalkan siapa lagi? Ibnu Ajurrum. Ya, nama aslinya kan bukan Ibnu Ajurrum ya. Baik, itu contoh-contoh nama yang justru yang terkenal bukan nama aslinya. Baik. Nah, kita lihat sini ai ba'dal kunya. Nah, dia biasanya digunakan menjadi alternatif yang kedua setelah nama kunya. Wa asy'ara bimadhin. Ini mengandung nama laqab ini bisa mengandung makna positif, makna pujian. Contoh yang pujian di sini apa? Yang pujian di sini pakainya Ar-Rasyid ya dengan Zainul Abidin. Nah, ini termasuk laqab. Intinya teman-teman laqab itu tidak dibatasi dengan rumus tertentu ya, tidak dibatasi dengan bentuk kata tertentu. Yang penting ada makna pujian atau celaan. Ya, pujian atau celaan. Contoh yang pujian, Ar-Rasyid orang yang ya suka memberi pertolongan ya, petunjuk. Atau bisa juga Ar-Rasyid itu orang yang cerdas, yang berakal ya, yang pintar. Contohnya sebutkan nama ulama yang ada nama laqab Ar-Rasyid. Siapa? Ya, dicatat nanti di situ, ditambahkan biar ingat ya. Ar-Rasyid nama laqab. Siapa? Ulama yang terkenal sekaligus raja, pemimpin kaum muslimin. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Ya kan? Harun Ar-Rasyid ini ulama besar sekaligus beliau pemimpin. Harun Ar-Rasyid. Lanjut terus tadi Zainul Abidin. Ini juga nama laqab ya, nama laqab yang pujian. Banyak sekali nama laqab pujian itu. Zainul Abidin ini artinya apa? Zain itu kan apa? Hiasan ya. Hiasan, penyempurna, pelengkap. Al-Abidin, hiasan bagi orang-orang yang beribadah. Hiasan, perhiasan atau hiasan bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah. Berarti dia didoakan oleh orang tuanya menjadi orang yang jadi ahli ilmu, ahli ibadah. Zainul Abidin. Banyak nama orang Zainul Abidin. Dan masih banyak lagi. Silakan nanti dicari ya. Lanjut terus ada juga karena zamin, menunjukkan celaan. Namun celaan ini harus diberi catatan ya. Bukan berarti setiap nama ini disebutkan orangnya tercela. Enggak juga. Tadi sebagaimana anak katakan ada nama ulama namanya Al-A'mash. Al-A'mash itu apa? Pincang ya. Pincang atau ada penyakit di mata. Ikhwah, Al-A'mash itu pincang atau ada sakit di mata. Mata ya, Al-A'mash ya. Ya ada ulama yang matanya buta dan terkenal dengan nama dengan ciri khas itu sehingga dipanggil misalkan Al-A'mash. Nah, baik. Boleh enggak? Boleh kalau memang tujuannya niatnya bukan untuk mencela.
tapi untuk memudahkan kaum muslimin mengenal beliau. Karena yang terkenal nama lakobnya. Lanjut. Itu Al-A'mash ya. Kalau diceritakan antum apa? Al-A'sha itu salah ya. Harusnya Al-A'mash itu mungkin wallahu a'lam salah ketik atau apa. Al-A'sha apa maknanya? Oh, ada juga ya. Al-A'sha juga bisa teman-teman. Kalau Al-A'sha itu tadi dia cacatnya di sebentar, kok ini terbolak-balik. Al-A'mash, Al-A'sha. Al-A'sha juga ada sakit di mata. Disebutkan di catatan kaki, kalau yang kitabnya ada catatan kakinya. Al-A'sha itu laqab li'iddati syu'ara min al-Arab. Al-A'sha fil asal sayyi'ul basar. Tuh, dia ada pandangan yang buruk. Ya. Lebih tepatnya itu orang yang tidak bisa melihat di malam hari. Berarti kerusakan mata tipe apa itu? Nanti tanyakan ya orang kedokteran ya, ahli mata. Nggak bisa melihat kalau malam hari, walaupun ada lampu misalkan. Ya, itu namanya Al-A'sha. Kalau Shanfari, apa Shanfara ya? Kalau Ashanfara atau Shanfari, afwan. Ini maknanya apa? Shanfari, coba kita footnote. Rajulun minal azdi kana sya'iran yaqulu huwa ada asal. Maknanya al-azim asy-syafatain. Apa syafatain? Apa syafatain ikhwa? Bibirnya itu besar. Mungkin apa? Ukuran ya. Ukuran kedua bibirnya itu besar. Dan itu kalau memang di sini celaan berarti fisik seperti itu ya tercela di kalangan Arab zaman dulu ya mungkin ya. Shanfari atau Shanfara itu orang yang kedua bibirnya azim, besar. Itu laqab ya, itu laqab sejak zaman dulu. Taib. Terus juga di sini perhatikan au nisbatin ila ashiratin au qabilatin au baldatin au qutrin. Termasuk nama laqab juga ketika menggunakan menggunakan imbuhan atau sandaran kepada marga, ya, marga, suku, negara, kota, ya. Contohnya di sini. Sebentar, ka'an yu'rafa asyakhsu bil hashimi au tamimi awit tamimi harusnya awil bagdadi awil misri. Ini nama-nama yang diberi ya nisbah penyandaran kepada nama marga atau keluarga, suku, bangsa dan seterusnya, negara atau kota ya. Banyak ya. Nama ulama pun demikian. Misalkan At-Tamimi, ada nama ulama At-Tamimi. Kemudian Al-Baghdadi. Contohnya, yuk sebutkan nama ulama yang ada nama laqab Al-Baghdadi yang terkenal. Siapa? Ada siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Baghdad ya. Nama kota ya. Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik. Terus itu nama Tamim, Tamim nama daerah ya, nama Tamim. Baghdad nama kota, Al-Misri nama negara ya. Mesir itu negara ya. Baik. Sebentar. Iya, negara ya. Baik. Kalau Hashimi ini nampaknya nama kabilah atau nama marga Hashimi itu nama kabilah nampaknya ya, nama suku atau marga. Baik, kemudian perhatikan kita selesaikan tentang ya ism, kunyah dan laqab di sini. Nanti setelah itu baru bahas hukum-hukumnya, aturan mainnya. Sekarang kita masih pengantar ini tentang nama asli, nama kunyah dan dengan nama laqab. Tadi kita baca dulu
Wa man kana lahu alamun musaddarun bi abin au ummin, kalau nama seseorang musaddar, ingat ini istilah ya, diingat-ingat. Musaddar maknanya muncul atau dilekati, diawali gitu juga boleh. Kalau ada nama diawali abu atau ummu ya, tapi walam yush'ir, ingat asy'ara yush'iru juga ini istilah dalam bab nama ya, bab alam, artinya apa? Tadi mengandung ya. Bukan maknanya merasakan, tapi ini mengandung. Ya, mengandung. Baik. Tapi tidak mengandung makna pujian atau celaan. Jadi pakai abu ummu tapi enggak ada maknanya gitu aja, enggak ada makna pujian atau celaan. Sudah? Kemudian tadi sampai mana? Sampai zamin. Walam yudha, nampaknya. Walam yudha lahu ghairuhu. Yudha ini majhul. Yudha artinya walam yudha lahu ghairuhu, dan penamaan itu abu ummu tersebut ya tidak diperuntukkan untuk selain dirinya. Artinya cuma untuk dirinya sendiri. Ya. Maka kesimpulannya ya, kana hadzal alamu, maka nama tersebut, nama abu atau ummu, tentu ditambah idhofahnya ya, misalkan abu fulan, ummu fulana gitu. Tadi enggak pakai madah, enggak pakai zam, enggak ada kandungan makna pujian celaan, dan tidak dimaksudkan untuk nama orang lain juga, hanya dia, spesial untuk nama dia sendiri gitu. Maka konsekuensinya? Kana hadzal alamu ismahu wa kunyatahu. Maka yang berlaku itu adalah nama aslinya sekaligus nama kunyahnya. Maka itulah nama asli dia sekaligus nama kunyah. Jadi double, nama asli sekaligus nama kunyahnya. Nah, sebaliknya kita lihat, ini kebalikannya. Wa man kana lahu alamun yadullu ala madhin aw dhammin. Apabila ada orang yang memiliki namanya itu mengandung arti pujian atau celaan. Tapi justru kebalikannya, walam yakun musaddaron bi abin au ummin, tapi enggak pakai awalan abu ummu. Walam yakun lahu ghairuhu, kalau ini sama. Ya, dan dia hanya untuk dirinya sendiri nama itu, tidak untuk yang lain. Apa konsekuensinya? Kanasmahu wa laqabahu. Jadi yang berlaku nama asli dan nama laqabnya. Jadi nama tersebut hanya untuk nama aslinya atau nama laqabnya saja. Tidak bisa nama kunyah. Karena enggak terpenuhi syarat. Tadi apa? Tidak ada abu, tidak ada ummu. Dan tadi yang pertama, yang tidak ada nama laqab. Ya, tidak ada nama laqab. Kenapa? Karena sudah ada abu ummu. Enggak bisa bertabrakan laqab di situ dengan abu ummu. Laqab harus tidak ada abu ummunya. Mafhum? Berdasarkan dua kalimat ini ya. Tapi kalau kita perhatikan tadi nama laqab, yang penting apa tadi? Yang penting dia mengandung pujian atau celaan, maka itu nama laqab. Nah, pertanyaannya, boleh enggak kita pakai abu ummu tapi ada makna pujian atau celaan? Apakah bisa nama laqab? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Ini belum terjawab di sini. Kita mau pakai nama abu ummu sekaligus ingin menjadikan nama itu julukan. Apakah bisa double kunyah sekaligus laqab? Wallahu a'lam. Kalau berdasarkan dua kalimat ini nampaknya tidak bisa bersatu ya. Tidak bisa bersatu antara nama kunyah dengan laqab, wallahu a'lam. Lanjut dulu. Tadi kalimat terakhir atau sebelum terakhir, fa in suddira ma'a isy'arihi. Isy'ar tadi masdar dari asy'ara yusy'iru, sama terkandung maknanya. Fa in suddira ma'a isy'arihi bimadhin aw dhammin bi abin aw ummin
kana ismahu wa kunyatahu wa laqabahu. Nah, ini yang komplit. Kalau mau komplit berlaku untuk semuanya, bagaimana caranya? Lihat. Caranya yang ketiga berarti ya, ini kondisi ketiga. Apabila nama orang itu diawali Abu Ummu. Tuh, berarti ini terpenuhi nama kunyah ya. Sekaligus menunjukkan pujian dan cacian, celaan. Nah, dan namanya itu hanya untuk dirinya sendiri tentunya tadi ya. Maka berlaku nama aslinya sekaligus kunyahnya sekaligus lakobnya. Boleh kan? Ini terjawab ya. Terjawab di kalimat ini. Syaratnya tadi ada kata Abu Ummu sekaligus mengandung cacian atau pujian atau celaan. Kalimat terakhir. Tadi saya mana? Nah, kalimat terakhir. Fal musyarakah itu ya penamaan yang berlaku untuk semua. Satu nama berlaku untuk nama asli, nama kunyah, nama laqab, namanya musyarakah, berserikat ya. Berlaku sama terjemahnya. Fal musyarakatu bainal ismi wal kunyati wal laqabi, maka ya satu nama untuk ketiganya itu qad takunu in wudi'a ma yasluhu alil musyarakati fihi wad'an awwaliyan. Jadi satu nama untuk ketiganya, nama asli, nama kunya ataupun nama laqab. Sebentar. Baik. Ini kalimat penegas sebenarnya. Fal musyarakatu bainal ismi wal kunyati wal laqabi qad takunu in wudi'a ma yasluhu lil musyarakati fihi wad'an awwaliyan. Baik, kita kesimpulan kalimatnya bahwasanya penamaan tipe yang terakhir ini yaitu komplit tiga-tiganya bisa jadikan satu nama untuk ketiganya menunjukkan memang ada kemungkinan, tapi qad takunu hanya terjadi jarang-jarang saja. Qad bertemu fi'il mudhari', takunu fi'il mudhari', maka maknanya taklil, jarang, sedikit ya. Terjemahkan saja dimungkinkan ada penamaan seperti itu dan itu yasluhu, itu sah-sah saja. Satu nama untuk nama asli, nama kunya sekaligus laqab. Ya, jelas? Baik, selesai satu sub pasal ini. Ya, ringkas saja, insyaallah ini mudah. Ini praktek penggunaannya. Ahkamul ismi wal kunyati wal laqab. Ya, hukum-hukum aturan main tentang nama asli, penggunaan nama asli, nama kunya dan nama laqab. Yang pertama, kalimat yang pertama, idza ijtama'al ismu wal laqabu yuqaddamul ismu wa yu'akhkharu laqabu. Kalau ada dua nama dalam satu orang punya dua nama, dia punya nama asli dan punya nama julukan, punya nama laqab, maka sebaiknya dahulukan nama aslinya. Ini dalam penulisan ya. Misalkan kita ngisi daftar hadir undangan walimahan misalkan. Kita punya nama laqab, punya nama asli ya. Maka dahulukan nama asli. Misalkan apa? Misalkan Muhammad siapa? Misalkan Muhammad siapa kalau nama Muhammad? Muhammad Nasir Asy-Syafi'i misalkan. Jangan Asy-Syafi'i Muhammad Nasir. Nah, ini kebalik menurut kaidah. Kalau Asy-Syafi'i kan tadi apa? At-Tamimi Asy-Syafi'i itu apa? Laqab ya. Menyandarkan pada tempat atau kabilah suku. Ya contohnya Harun, ini sudah sini ada. Harun Ar-Rasyid. Harun nama asli, Ar-Rasyid laqabnya. Ini khalifah ya sekaligus ulama besar. Kemudian Uwais Al-Qarni. Ini nama orang soleh ya, bukan ulama, namun orang soleh yang sudah dikabarkan Nabi kepada Umar untuk menemuinya, karena dia orang soleh, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibunya.
Uwais nama aslinya, Al-Qarni nama kunyah. Namun ana belum tahu Al-Qarni maknanya apa. Nanti silakan dicek. Kemudian tadi Uwais sudah, Harun Ar-Rasyid sudah. Berikutnya kalau sebentar. Wala tartiba bainal kunyati wa ghairiha taqulu Abu Hafsin Umaru. Au Umaru Abu Hafsin, itu Abu Hafsin Umaru gitu. Kalau ya dua nama itu berkumpul, yang berkumpul itu nama asli dengan nama kunyah tanpa laqab, ya, maka la tartiba. Paham enggak? Atau la tartibun juga boleh. Kalau la tartiba lebih ketat ya, enggak boleh sama sekali ada urutan, bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau wala tartibun ini ya atof saja, ini ya boleh-boleh saja teman-teman mau mendahulukan nama kunyahnya atau nama aslinya terserah. Ya, intinya begitu. Misalkan contoh Abu Hafsin Umaru, nama aslinya kan Umar. Nama aslinya Umar atau Amr ya. Nama kunyahnya Abu Hafs. Boleh enggak ditukar? Boleh-boleh saja Abu Hafsin Umaru atau Umaru Abu Hafsin. Boleh ya? Silahkan. Lanjut. Wa idza istama'a 'alamani limusamman wahidin fa in kana mufradaini adaftal awwala ila tsani. Ini kaidah yang kedua, kaidah pertama tadi berarti. Sekarang kaidah kedua. Tadi kaidah pertama ya, kaidah kedua, aturan kedua. Apabila ada dua nama pada seseorang. Nah, jika ada dua nama pada seseorang, orangnya satu, dia punya dua nama, fa in kana mufradain, dan dua nama itu masing-masingnya satu suku kata gitu. Adaftal awwala ila tsani. Oh, iya. Apabila ada dua nama, maka kaidah kedua ini yang pertama, apabila kedua nama itu berupa nama tunggal, intinya bukan murakkab gitu aja ya, bukan susunan kalimat, bukan susunan dua kata, sama satu kata saja. Contoh, hadza Khalidu Tamimin, itu contoh Khalid dengan Tamim gitu maksudnya. Khalid itu satu kata tunggal, Tamim satu kata tunggal. Mafhum? Nah, kalau ada dua nama seperti ini jadi satu, maka ada beberapa cara membacanya atau mengucapkannya. Lihat, maka cara pertama, suku nama yang pertama, suku kata yang pertama itu harus diidhofahkan pada nama yang kedua menjadi Khalidu Tamimin. Paham? Insyaallah paham ya? Khalidu Tamimin. Hadanya enggak usah diperhatikan, itu cuma bantuan saja. Walaka antat ittaba'a tabi'u antat tabi'al akhara al-akhiru al-awwala. Al-akhiru al-awwala fi i'rabihi ala annahu badalun minhu au atfu bayanin lahu. Atau cara kedua, ya, kata yang kedua tadi diikutkan kepada kata yang pertama. Diikutkan ya tabi'a ittiba, diikutkan pada kata yang kedua. Diikutkan itu teman-teman maksudnya adalah lihat situ, baik sebagai badal atau sebagai ataf bayan. Berarti i'rabnya harus sama, enggak boleh idhofah. Kalau tadi cara pertama idhofah Khalidu Tamimin, maka wala ka anta tabi'al akhiru al-awwal. Yang akhir ngikutin yang awal. Berarti bisa caranya sebagai badal mubdal, sebagai badal, nama yang kedua badal, nama yang pertama mubdal, atau ataf bayan. Contohnya berarti menjadi hadza Khalidun Tamimun. Ini adalah Khalid yaitu si Tamim. Caranya bisa bacanya dua baca ya. Misalkan gini, si Muhammad itu
sering juga dipanggil Jono, ya misalkan gitu ya. Padahal Jono itu bukan nama di akte kelahiran, cuma nama main saja, panggilan ketika main ya. Muhammad Jono misalkan gitu ya, nama aslinya Muhammad. Maka ketika dalam kalimat boleh diucapkan Muhammadu Jono atau Muhammadun Jono. Ini kok contohnya Jono susah ya. Muhammad dan contohnya di sini. Bisa Khalidu Tamim, bisa Khalidun Tamimun. Insyaallah jelas. Ila in kanal awwalu masbuqan bi al aw kana sani fil asli wasfan muqtarinan bi al fayajibul itba'u mislu hadzal harisu Zaidun wa rahimallahu Haruna ar-Rasyida wa kana Hatimu atau iyu masyhuran bil karami. Teman-teman perhatikan namanya saja. Hadzanya enggak usah diperhatikan, rahimallahu-nya enggak usah diperhatikan, kana itu enggak usah diperhatikan, masyhuran bil karam enggak usah diperhatikan. Fokus ke Al-Haris dengan Zaid, kemudian Harun dengan Ar-Rasyid, Hatim dengan At-Ta'i. Nah, kita terjemahkan dulu tadi kaidahnya. Ini kaidah keberapa? 3 ya. Yang ketiga, sebentar. Ini pengecualian. Pengecualiannya ilah tadi ya, ilah berarti pengecualian. Dikecualikan bila nama yang pertama pakai alif lam. Itu dikecualikan kaidah yang tadi, yang kedua itu enggak berlaku. Kalau nama pertamanya pakai alif lam atau nama yang kedua ya berasal dari isim sifat yang pakai alif lam. Praktek ya, lebih jelas nanti ya. Maka konsekuensinya nama yang kedua harus mengikuti nama yang pertama, baik sebagai badal atau sebagai athof bayan, dan tidak boleh nama yang pertama diidhofahkan kepada nama yang kedua. Yuk kita buat tadi kalimatnya, fokus saja ke kalimatnya. Contoh pertama, Al-Haris dengan Zaid. Al-Harisnya pakai alif lam, maka enggak boleh idhofah. Bolehnya apa? Jadikan badal atau athof bayan si Z-nya. Berarti i'rabnya harus sama-sama marfu ya, sebagai apa itu? Z-nya sebagai badal terhadap Al-Haris, Al-Harisnya sebagai khobar dari hadza, gitu kan? Jelas ya. Contoh yang kedua, Harun dengan Ar-Rasyid. Nah, Ar-Rasyid ini nama kedua pakai alif lam dan mengandung sifat. Berarti tadi apa? Enggak boleh diidhofahkan, jadikan badal atau athof bayan. Konsekuensinya i'rabnya harus sama dengan Harun. Harunnya mansub sebagai maf'ul bih, Ar-Rasyid juga harus mansub. Contoh ketiga, Hatim atau ini juga ditanwin alfan tadi ya, ana lupa ditanwin Hatimun atau iyu. Kan tadi enggak boleh idhofah ya. Nah, di sini nama keduanya yang pakai alif lam atau dan atau ini teman-teman mengandung sifat. Artinya Hatim itu atau itu apa teman-teman? Ini belum dicek nanti. Atau itu mengandung sifat aja intinya di situ. Silakan sambil dicek. Apa makna atoi? Atoi ya. Maka di sini atoi-nya tidak boleh jadi mudhof ilaih, harus badal atau pilihannya tidak apa? Athof bayan. Athof bayan badal ya lebih kurang sama. Baik, jelas ya. Lanjut ana bacakan dulu. Tanggung ana bacakan sedikit lagi. Wa in kana murakkabaini au kana ahaduhuma mufradan wal akharu murakkaban, atau ya al-akhar ahad lawannya akhar. Kalau awal baru akhir. Hati-hati salah baca nanti. Kemudian atba'ta kok at'ab. Sebentar, ittaba'a yattabi'u. Ini fi'il madinya. Atba'ta saniya al-awwala, atau atba'at asaniya al-awwala
fi i'rabihi wujuban. Nah, perhatikan, ini kaidah yang terakhir ya, kita selesaikan. Apabila dua nama bentuknya murakkab, yaitu susunan kata, bukan satuan kata, tapi susunan kata. Ya, atau salah satu dari kedua nama itu mufrad, sedangkan satunya lagi murakkab. Jadi bayangkan ada dua suku kata, ada dua nama, dalam satu orang punya dua nama, bayangkan sudah. Tipe pertama, kedua namanya ini sama-sama murakkab. Panjang, berarti namanya panjang banget. Ya, seperti nama-namanya ya, pejabat atau orang yang berdarah biru, ya. Seperti apa misalkan? Raden, Ajeng dan seterusnya, ya. Raden, Ajeng, Kartini, ya. Itu panjang namanya. Misalkan lagi kalau di Jawa Barat ada Tubagus dan seterusnya, itu nama-nama yang panjang, ya. Kalau kita lengkapkan itu panjang. Itu bukan nama asli, ya. Itu gelar karena dia bangsawan atau berdarah biru. Mafhum, ya? Taib. Bayangkan seperti itu. Atau jenis tipe kedua, ada dua nama dalam satu orang. Nama yang pertama satuan, kayak Zaid, Muhammad, satuan, mufrad. Nama keduanya murakkab. Sudah, apa konsekuensinya? Lihat. Maka nama yang kedua wajib diikutkan. Berarti wajib badal atau ataf bayan kepada nama yang pertama. Dalam i'rabnya, ya, dalam i'rabnya. Taib, contohnya apa di sini? Hadza Abu Abdillahi Muhammadun. Nah, ini contoh dua nama, yang satu murakkab yaitu murakkab idhofi Abu Abdillah. Mafhum, ya? Yang satunya mufrad Muhammad, maka Muhammadnya ini harus jadi badal dari Abu Abdillah atau jadi ataf bayan. I'rabnya harus sama marfu dengan Abu Abdillah. Lanjut, contoh kedua, wa ra'aita Aba Abdillahi Muhammadan. Ya, ini contohnya sama, ya, dibuat i'rabnya berbeda-beda supaya paham. Yang kedua mansub, ya sama-sama mansub, abanya mansub, Muhammadannya mansub sebagai tadi diikutkan, jadi badal, ya. Terjemahnya gimana? Ini adalah seorang bernama Abu Abdillah, yaitu Muhammad. Nah, kalimat kedua, engkau melihat Abu Abdillah yaitu Muhammad. Terjemahkan yaitu karena badal terjemahnya yaitu. Sedikit lagi. Kemudian wa maratu bi Abi Abdillahi Muhammadin. Ini pakai maratu, pasangannya harus ada huruf jarbi. Marrobi ini satu paket, ya. Artinya melewati, berpapasan dengan Abu Abdillah yaitu Muhammad. Juga Muhammadin karena ngikut ke Abi. Wa taqulu hadza Aliyun Zainul Abidin, sama. Ini contoh kalau dua nama jadi satu nama dalam satu orang, punya dua nama. Nama pertama dia Ali mufrad, nama keduanya murakkab Zainul Abidin, maka zainnya itu yang dilihat. Insyaallah teman-teman paham, ya, ini, ya. Insyaallah ini kaidah dasar badal, ya. Harus sama-sama marfu. Wa ra'aitu Aliyan Zainul Abidin, sama-sama mansub Ali dengan zainnya. Marartu bi Aliyin Zainul Abidin, sama-sama majrur Ali dengan zainnya. Wa taqulu hadza Abdullahi Alamuddin. Apa ini? Kalau Alimuddin nampaknya, teman-teman. Alim, orang yang alim, orang. Ra'aitu tadi mana hadza Abdullahi Alimuddin. Maka alimu dengan abdunya harus sama-sama marfu. Ini contoh satu orang punya dua nama, dua namanya itu sama-sama murakkab. Wa ra'aitu Abdullahi Alimaddin, ya, sama-sama mansub abda dengan alima. Wa marartu bi Abdillahi Alimiddin, ya, sama-sama majrur. Insyaallah ini jelas, ya, dengan penjelasan yang sangat sederhana, insyaallah bisa dipahami. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Demikian yang bisa kita baca, ya, sedikit-sedikit dulu. Yang penting faham. Dikasih tanda ini pertemuan yang ke-6, ya. Pertemuan yang ke-6. Insyaallah ini jelas. Sebagai penutup kesimpulan kita, yang ana sarankan mengenai praktik tadi penggunaan dua nama, mana yang harus didahulukan. Itu saja mungkin yang praktiknya bakal sering kita gunakan. Misalkan antum-antuna punya nama kunya. Nah, ternyata nama kunya dengan nama asli kita itu menurut kaidah nahwu itu tidak ada aturan harus nama asli dulu. Ya, boleh nama kunyah dulu. Kalau memang nama kunyah itu lebih
mudah dikenal atau terlanjur terkenal dengan nama kunyah, ya sudah, nggak apa-apa. Bahkan nama aslinya terkadang nggak disebutkan, gitu kan. Itu boleh-boleh saja menurut kaidah nahwu. Tapi boleh jadi ada kaidah syariat, kaidah fikih atau kaidah dalam adab, ya, yang juga perlu kita pertimbangkan. Ya, jangan sampai ya kita amalkan kaidah nahwu tapi menyelisihi kaidah adab, adat di masyarakat, kaidah fikih misalkan yang kurang sopan kalau orang berkenalan kok pakai nama kunyah saja. Ya, ini kurang sopan mungkin kalau kita di adat masyarakat. Ya, maka perlu kita sebutkan nama asli kita, bahkan nama aslinya saja, tidak perlu nama kunyah, karena mungkin masyarakat awam ya asing dengan nama kunyah. Maka sebutkan saja saya Pak Jono, misalkan saya Bu Siti, misalkan gitu, enggak apa-apa, sebutkan saja. Khawatirnya apa? Justru orang bingung atau sinis atau menganggap kita aneh, kok datang ke kampung namanya misalkan Abu Abdillah. Nah, ini Pak Abu, nanti dipanggilnya Pak Abu, ya kan enggak enak. Jadi maka perlu juga dipertimbangkan masalah kaidah adat, aturan adat dan aturan dalam fikih. Ya, dalam Islam syariat. Apakah sekedar menggunakan nama kunyah itu disyariatkan tanpa menyertai nama aslinya. Baik, demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga demikian. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu wa jazakumullahu khairan.